pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul virupat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Tetap konsentrasi ya, karena lumayan agak panjang. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase. Karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi 2 reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, pada tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal sebagai Veyop fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum, glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau the energy investment fase dan fase menghasilkan energi atau the energy payoff fase.
Di energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama, ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energy payoff fase. Karena pada payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Gimana? Mudah kan?